Komunitas Seni Ambara ini sebenarnya adalah sebuah komunitas yang mewadahi kreativitas dan juga ketertarikan pemuda-pemudi di Kota Palembang terhadap kesenian. Yang alhamdulillahnya adalah dalam 1 tahun ini setiap bulan itu ada saja proyek, ada saja kegiatan yang dikerjakan, ada saja karya yang dibuat. Dan alhamdulillahnya kita sudah di 1 tahun ini sudah ada sekitar 16 sampai dengan 17 proyek. Jujur saya sendiri sebelum dari komunitas ini saya tergabung di beberapa komunitas juga, beberapa komunitas seni. Dan ternyata komunitas seni lain itu mereka merasa memang ada perbedaan antara satu komunitas dan komunitas lain dengan komunitas yang sama. Maksudnya komunitas seni nih, tapi beda visi. Kita sebenarnya sangat mengharapkan bantuan dari segala pihak, nggak cuma pemerintah sih Kak. Dari bahkan support ya. Nonton apa gitu kan. Kalau kita sekarang, kalau teman-teman tahu itu kayak Indonesia Kaya mungkin ya. Kita pengen punya gedung pertunjukan sendiri, kita pengen punya sanggar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di sini lagi hari Sabtu. Nadina Salim sekarang berada di tempat teman kita yang punya satu kegiatan yang menarik yang ada di Palembang. Itu dari teater komunitas seni Ambara. Ya, dengan Kak Bani. Saya panggilnya sih Kak Bani. Silakan Kak Bani. Kenalan dulu sama yang lain-lain. Halo teman-teman. Dan namanya Bani atau memang nama panggung? Nama Bani, nama asli. Bani. Jadi namanya Banimar. Oh, Banimar. Karena dipersingkat jadi Bani. Jadi nama panggilannya Bani. Oke, nah Kak Bani ini di komunitas seni Ambara. Ya, ini kan kalau teater tuh ada beberapa memang yang tahu tapi banyak juga yang nggak tahu tentang kegiatan teater di Palembang gitu kan. Mungkin boleh Kak Bani ceritain. Oke. Sebelumnya kita makasih banyak karena dia karena udah di pas lagi nyeting, lagi latihan jauh. Ini lagi gladi resik nih mereka. Pas lagi gladi resik didatengin. Kita senang sekali Kak untuk kegiatan-kegiatan ini. Komunitas Seni Ambara ini sebenarnya adalah sebuah komunitas yang mewadahi kreativitas dan juga ketertarikan pemuda-pemudi di Kota Palembang terhadap kesenian. Apa aja, baik itu seni pertunjukan maupun seni rupa. Dan anggota kita ini juga banyak yang dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang memang minat di seni sampai mengambil pendidikan seni juga ada, kayak kuliahnya lanjut seni atau sekolahnya seni kayak gitu kan. Ada juga yang memang sekolah, adik-adik kita yang masih sekolah terus ekstrakurikuler seni, terus ingin menambah relasi di luar kayak gitu. Ada teman-teman kita yang masih kuliah juga, banyak dari UIN, Satyakirti kayak gitu. Dari Unsri, PGRI itu ada beberapa komunitas, memang tidak terlalu banyak, cuman 1-2 kayak gitu. Dan tapi total keseluruhan kita anggota itu ada 50 orang. Yang member aktif ya. Member aktif, alhamdulillah aktif semua. 50 itu aktif, kreatif dan keren-keren alhamdulillahnya. Memang anak-anak yang keren-keren sekali. Punya semangat, punya mental baja. Kalau kita kan kayak tadi nih misalkan marah-marah nih kayak marah-marah, anak-anak memang menerima sekali. Memang pada saat itu memang harus ada pressure sedikit mungkin, tapi mereka tidak ada yang merasa tertekan atau apa. Mereka tetap loyal, tetap bekerja dengan baik. Itu keren sekali sih, memang mental seperti itu yang diperlukan kesenian di Kota Palembang. Ya benar-benar mau dikritik gitu kan untuk membangun gitu. Terus Kak Bani sendiri di Ambara sebagai senior dong berarti pasti kan? Iya. Kak Bani ini kebetulan memang salah satu dari beberapa orang yang sepakat untuk kita mendirikan satu komunitas ini. Founder lah ya. Sepakat, akhirnya komunitas ini berdiri, kita project. Alhamdulillah sekali, semakin banyak project, semakin dikenal, kita semakin besar kayak gitu, dan semakin ya ada kredibilitasnya di bidang kesenian. Alhamdulillah. Dari sejak kapan Ambara sih? Kebetulan Ambara ini memang baru sebenarnya Kak Nadia. Baru sekali ya. Baru nih berapa? 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi yang alhamdulillahnya adalah dalam 1 tahun ini setiap bulan itu ada saja proyek, ada saja kegiatan yang dikerjakan, ada saja karya yang dibuat. Dan alhamdulillahnya kita sudah di 1 tahun ini sudah ada sekitar 16 sampai dengan 17 proyek.
yang kita hitung lebih entah dari itu sebulan sekali. iya lebih dari sebulan sekali. Ada waktu itu kita kemarin di bulan September itu di bulan September ada 3 ada 3 project Di Palembang aja tuh keluar. di Palembang aja baru kita baru di Palembang Iya. aja. Mungkin sudah beberapa kali kita mencoba untuk ke memasukkan proposal untuk mungkin festival musikal Indonesia atau apa, memang mungkin belum berkesempatan untuk mencoba di dunia luar, atau mungkin sebenarnya takdir Tuhan kayaknya karena dia kayak Palembang kubek-kubekin dulu katanya, Iya, Palembang benar, kubek-kubekin dulu baru nanti kita keluar, Ya, mungkin kayak gitu sih. Iya, iya. Jadi Ambara ini menurut kesimpulan saya memang berarti main core-nya di teater memang ya. Kalau kita sebenarnya gini, kalau kita merujuk ke seni pertunjukan, sebenarnya kita basicnya itu terutamanya itu di semua seni memang. ya. Cumannya kalau kita merujuk ke seni pertunjukan yang kita pertontonkan ke orang lain itu kan teater ini yang komplit. Iya. Teater ini yang komplit. Ada nyanyi, kita ada musik kan, ada anak-anak musik, ada habis itu ada tari, Iya, habis yang itu properti juga. properti Orang rupa, ya kan orang-orang rupa itu. Jadi memang beberapa dalam 1 tahun itu ada 3 kali kita ada 3 sampai dengan 2 kali, 2 sampai dengan 3 kali itu kita proyeknya ini pertunjukan teater yang memang kolaborasi dari semua itu kan semua bidang tadi itu dijadiin satu di pertunjukan kayak gitu. Itu ada program rutin lah. Terus dengar-dengar memang selalu berkolaborasi pasti ya. Selalu berkolaborasi. Kalau kita itu Kak harapannya adalah seni di Kota Palembang ini nggak plotting. Komunitas ini. Terkotak-kotak maksudnya. Terkotak-kotak ya. Kita tuh pengennya bahkan jujur saya sendiri sebelum dari komunitas ini saya tergabung di beberapa komunitas juga. Beberapa komunitas seni. Dan ternyata komunitas-komunitas seni lain itu mereka merasa memang ada perbedaan antara satu komunitas dan komunitas lain dengan komunitas yang sama. Maksudnya komunitas seni nih, tapi beda visi dan itu jadi seperti blok yang nggak bisa kita tembus, kayak kita nggak bisa harusnya kayak gitu. Maksud saya itu karena kita lihat dari teman-teman olahraga, karena teman-teman olahraga itu yang sama-sama cabang itu mereka bisa sama-sama saling support. Yang beda cabang juga saling support. Komunitas sepeda, komunitas apa itu mereka walaupun beda komunitas tapi mereka rukun, guyup, nggak ada pemisah. Seharusnya sih menurut saya kayak gitu seni itu juga. kayak gitu. Jadi kita selalu kolaborasi, melihat juga relasi yang kita ingin dapatkan dari teman-teman yang lain, dan kita nggak pengen ada blok yang memisahkan antara komunitas kita dan komunitas lain. Kami ingin menyatukan kita semua keluarga. Toh kita sama-sama ingin memajukan kesenian pada akhirnya kan. Karena susah kalau mau tegak sendiri. Betul. Nggak bisa lagi. Betul. Bisa kayak gitu. Berarti oke, kita masuk di ini nih. Ini kan lagi pada gladi resik nih. Kita datang ini nih di Taman Budaya Sriwijaya di Jakabaring ini. Tempat latihannya, lagi latihan. Ini lagi mau pementasan apa? Nah, kebetulan sekali kita itu besok banget. Ini kan tanggal 4, besok tanggal 5 hari Minggu kita ada Magical Story of Musi namanya. Jadi itu jadi kita itu mengangkat cerita dari itu ya. Dari Sumatera Selatan. Sungai Musi itu kan dulu adalah jalan utama. Setuju. Jalan utama dari satu daerah ke daerah lain. Jalan rayanya Sumsel, Sungai Musi. Nah, jadi secara tidak langsung sebuah cerita dari satu tempat itu ke tempat lain akan melewati Musi. Itulah maksud kami ingin komunitas seni Ambara ini ingin menjadi Sungai Musi. Yang membawakan cerita-cerita dari satu daerah ke daerah lain, ke teman-teman yang lain. Kebetulan kali ini kita membawakan cerita dari daerah kalau dulu namanya itu Tanjung Iran, kalau dari literatur yang kita bacanya itu Tanjung Iran. Tempat turunnya awal Sungai Musi kayaknya ya. Mungkin ya Kak. Itu tuh jadi punya beberapa versi yang berbeda-beda ceritanya, tapi kita ambil cari yang agak sedikit dramatik yang mungkin cocok dipanggungkan. Cari yang dramatik. Jadi dari kisah rakyat ini berarti. Cerita rakyat. Tanjung Iran. Dari Tanjung Iran katanya. Jadi ada polemik antara kerajaan Tanjung Iran itu sendiri dengan kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang. Jadi ada perebutan bukan tahta ya, cinta kayak gitu. Perebutan cinta. Di situ sisi drama yang diangkat. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya mungkin
cowok red flag sama green flag. Oh gitu. Oh itu temanya. Iya, temanya tuh. Oh iya, iya, iya. Jadi apa namanya untuk perform ini itu sudah latihan berapa lama itu? Kita open casting itu di bulan Juli. Waktu mulai Kita open casting. Kita buka Open casting, ya? untuk umum. Kita share di Instagram kita dapat sekitar 50-an, waktu itu 50 lebih. Oh, 50 berarti lebih. bukan cuma membernya Ambara doang? Bukan. Oh. Cuma 50 lebih bahkan yang open casting. Kita buka castingnya kemarin di mall di Transmart. Kita buka di mall di Transmart, habis itu kita casting di sana. Anak-anak perform. Yang daftar itu perform. Oh, oke. Nah, iya terserah mau perform apa, nyanyi boleh, bebas pokoknya. Kita enggak, saya kita belum dikasih kita bebasin. screen pendek apa kita bebasin. So, jadi terus kemudian baru dipilih Baru kita pilih 50 orang. total sekarang aktor itu ada 28 Oh, yang untuk main yang main ini nanti. ini. Ya, aktor 28. Plus member Ambaranya main juga. Member Ambara ada yang main, ada yang jadi art directornya, ada yang jadi musik director, ada yang jadi sutradaranya kayak gitu. Jadi dan ia memang apa namanya performance yang saya nonton sebelumnya itu juga itu mengajak beberapa siswa-siswa SMP itu juga pernah diajak kayak gitu, jadi rame gitu. Rame betul. Kita tuh memang paling mudah mungkin di Palembang ini kita jangkaunya adalah pelajar kayaknya. Adalah pelajar. Pelajar itu karena mereka punya semangat yang luar biasa. Jadi makanya kita tuh sangat senang sekali kalau ada adik-adik yang masih sekolah gabung sama kita. Ada yang pentas tuh dulu masih sekolah, sekarang udah kuliah anaknya. Sampai sekarang ya. Masih itu dia. Masih ikut. Senang ya, karena senang ya dia ya. Senang. Ya, biasanya kalau paling rame itu biasanya pentasan itu sampai berapa banyak? Apanya itu? Yang nonton? Bukan, ininya pemainnya dulu, habis itu baru. Kalau penonton kayaknya ini sampai full aku pernah nonton ini sampai budak di lantai-lantai. Ya, tapi kali ini kita batasin karena dia. Kita pengennya penonton yang nonton itu nyaman. Ya, Penonton itu yang nyaman. Jadi mungkin ini juga kayaknya masih membludak sedikit tapi tidak se-over yang kemarin. Karena memang sampai penuh. Kita juga kewalahan, kasihan. Kita itu kasihan sama teman-teman yang nonton terus harus panas-panasan, desekan. Akhirnya cerita yang sampai itu juga nggak total ke penonton kayak gitu. Jadi kita batasin memang yang datang. Itu pun sampai hari ini masih banyak banget, Kak, tolong ini. Itu gimana ya, kita juga sebenarnya kalau kita mau sih semuanya nonton kayak gitu semuanya ini. Terus ini agak inian sedikit. Terus gimana Kak Bani, ada nggak kerjasamanya sama dinas pemerintahan lah, sektor itu kan? Mungkin kan 7 stakeholder ya. Berat banget pertanyaan. Kita sebenarnya sangat mengharapkan bantuan dari segala pihak, nggak cuma pemerintah sih, Kak. Dari bahkan support ya. Nonton apa gitu kan. Kalau itu alhamdulillahnya sekali. Ya. Komunitas di Kota Palembang ini harusnya bersenang hati kalau memang mau berkomunikasi dengan dinas dan instansi terkait. Sebenarnya mereka sangat support. Dewan Kesenian, Dinas Kebudayaan itu pasti support sekali, asalkan memang kegiatannya baik dan positif. Artinya ini kan pakai ruangan ini. Iya benar, pakai ruangan, pakai gedung, ya apa kayak gitu. Sebenarnya support pasti, cuman memang kadang komunitas yang saya bilang itu memblokade. Iya, jadi gitu. Mereka kayak menutup diri ya. Kalau kita kemarin kita sowan, kita datang ke Dispora, kita datang ke Dinas Kebudayaan, kita datang ke Pemkot. Ya kita ada cara tulus lah. Ya kalau misalkan memang ada uang jajan. Makanya kita cerita bahwa kita kan update nih, kami ada kegiatan ini, monggo kalau mau datang gitu kan. Kita undang semua. Kita undang semua seniman-seniman, senior kita yang memang nonton. Karena dia juga nonton harus nonton. Kalau besok nonton dia. Ya Kak, saya juga nggak tahu di sini kalau nggak ada si Gina kan. Jadi ini keren banget teman-teman, pokoknya anak-anak dia ini keren banget. Memang kalau si Gina itu pengennya itu dia pikir teater itu dia kan nonton teater luar dari YouTube kan. Maksudnya dia rasa apakah sudah sebagus itu gitu kan.
kan dia, wah susah gini mau ngapalinnya karena dia basic bahasa Iya, dia tuh komunikasi bahasa Indonesia agak susah kan, agak susah. Suruh ngapal kalimat bahasa Indonesia itu lebih lambat dianya. Jadi ya dia tapi dia alhamdulillah bisa. Kemarin itu yang pertunjukan sebelumnya dia kami senang dia bisa ikut. Saya tuh sama Gina juga kalau Gina nih, saya ngomong tentang Gina nih keren, punya apa sebenarnya berbakat sekali di acting sebenarnya. Cuman ya vokalnya kecil banget itu yang jadi masalah tuh. Gina ayo besarin gitu. Bisa dikencengin lagi memang. Sudah segitu itulah gitu kan. Jadi prestasi kami sudah setahun ini tadi kan sudah ada berapa tadi 16 project ya. 16. Iya, 16 project itu ada kita kolaborasi, ada kita pentas kayak gini, ada juga kita diundang dari instansi-instansi Dispora, RRI untuk tampil kayak gitu. Mereka ada acara kan kayak gitu kita ganti. Oh iya, aku ingat ya yang sebelumnya kemarin ya acara di RRI acara itu di ya. RRI. Di situ ada mungkin kolaborasi sama beberapa komunitas lain. Mereka ada kegiatan, terus kita pameran di situ, pameran seni rupa Kak, atau kita ngisi pentasnya kayak gitu. Ya memang sih harusnya kalau memang kan Kak Bani di sini sebagai director ya, sutradaranya lah. Sutradara. Ya. Terus kemudian ya harus memang ada karyanya apa aja nih, apa aja portofolionya. Oke. Tadi Mimin ada yang mau tanya katanya gitu. Apa mau nanya tadi? Ya, tanyain lah. Ya, jadi tadi dia nanya, kenapa sih kalau teater itu suaranya harus live? Kenapa nggak pakai rekaman ya kayak musiknya dubbing atau ya? apa gitu? Gimana? Bukan yang ya oke lah antara omongannya atau di musiknya deh terutama katanya musik tadi. terutama. Kenapa bukan ada sudah bisa teori? Kalau kita sendiri sebenarnya kita combine, ada musik yang kita pakai digital, ada di opening itu ada kita pakai digital, habis itu ada yang live. Sebenarnya nggak ada yang salah, mau digital bener banget, mau musik live juga bener banget, tergantung pilihan, referensi, dia sanggup yang mana kan, mau yang mana, kayak gitu kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer sekali musik live, karena pertama kita ada teman-teman yang bisa ikut proses, teman-teman musik yang bisa ikut proses, ikut capek, ikut apa, dan itu pengalaman, atmosfer, habis itu hal yang nggak bisa diulang lagi. Kayak gitu. Oh, karena itunya. Nah, yang catat karena yang tidak bisa diulang lagi di situ memang seni murninya di situ kan. Iya, proses itu kan yang memang nggak bisa diulang lagi. Habis itu biasanya kalau kita nonton dengan musik live itu ada satu hal yang membuat kita terangsang kayak. Ada hal yang buat lebih manusia, iya lebih manusia. Jadi manusia menyentuh manusia kayak gitu kan, bukan musik digital menyentuh manusia kayak gitu. Ya walaupun direkam dulu gitu kan, betul. masuk kayak gitu. Lebih touching lah, lebih menyentuh. Iya kirain atau memang karena ada satu, iya bisa jadi karena prinsip dari orang theatrical gitu kan, harus live lebih nyata, lebih hidup ya mungkin. Hidup kayak gitu kan dibanding walaupun memang ada juga yang di luar-luaran kayak teater sekolah atau apa musiknya ya rekaman semua. Nggak salah sebenarnya. Dua-duanya nggak salah. Nggak salah. Kita pakai dua-duanya. Ada musik MP3 kita pakai digital, ada musik yang memang tergantung kondisi dan suasana kayak. Oke, itu sekarang mungkin ada teman-teman yang anaknya atau dirinya sendiri senang nih berteater gitu kan. Skill apa sih yang harus dimiliki kalau misalnya pengen gabung di orang teater? Satu, suara harus kuat kayaknya. Suara harus kenceng kayaknya. Iya, harus kenceng. Jangan kayak suara rakyat kecil. Ya. Enggak bercanda. Yang pertama kali yang harus disiapkan adalah ikhlas kayak ini. Oh, gitu. Kita orang-orang yang berkesenian ini harus benar-benar ikhlas. Harus dari passion, harus passion ikhlas. Memang. Mengikhlaskan dirinya untuk terjun. Saat sudah ikhlas, naik lagi, benar. Kadang sudah di atas, nyemplung lagi. Insya Allah kalau sudah ikhlas, ini sih karena dia kalau sudah ikhlas itu insya Allah total jadinya. Satu passionnya. Habis itu yang lain tadi suara. Iya. Harus pintar. Niat mau capek. Jadi kalau sama aja ini mas, adik-beradik ini. Kalau misalkan kayak saya tuh kan suaranya cempreng. Kalau untuk seorang laki-laki itu cempreng suaranya, nggak terlalu berat, nggak bass banget. Nah satu ketika saya mendapatkan peran seorang laki-laki yang memang suaranya bass tegas raja misalkan kayak gitu kan, nggak bisa dengan suara yang oh iya nggak apa kayak gitu. Itu harus memang benar-benar rela latihan, rela mengulik
rela mencari formasi untuk formula untuk ya gimana mengakali apa dengan pas dengan karakter yang mau karakternya. dibawain. Ya itu. Jadi capeknya 2 kali. Nah, itu kadang orang-orang stopnya di situ. Stopnya di capek. Oke, karena capek aja gitu ya. Iya kayak aduh udah lah ngapain ini Cak. Iya sih, iya. Kalau ya karena kalau bukan dari passion memang diri dia yang memang senang dengan itu ya mesti dia akan berhenti di capek. Terus gimana sih tipsnya itu nginget kalimat yang sebanyak itu? Biasanya gimana? Diajarin juga enggak? Iya, kalau Bani kayak malahan ke aktor-aktor ke adik-adik ini naskah jangan dihafal. Oh, Jangan dihafal, udah buat apa? Misalkan saya pergi ke pasar. Ya udah buat sok formasi formula kamu bilang ngomongnya, yang penting walaupun penonton di skrip tahu. itu ada kalimatnya. Penonton tahu kalau itu mau ke pasar tuh. Saya mau ke pasar, gimana caranya? Pasar dulu ya. Nah, mungkin mereka lebih ngerti yang itu lebih mudah menghafal yang itu. So, malahan bebas banget kalau Bani. Kadang kan ada kalimat-kalimat utama yang kayak misalnya kamu harus gini kan aku suka dengar itu bisa menghafal seperti itu kan. Mungkin ada kalimat-kalimat inti yang ada pasti lupa, ada. Intinya sih sebenarnya kalau ke pasar dia jangan ngomong mau ke rumah sakit kayak gitu, itu kan mengubah cerita kan. Saat saya mau ke pasar ya mungkin dia mau beli sayur atau apa, tiba-tiba dia ngomong saya mau ke rumah sakit, itu kan mengubah banget. Nggak bisa di rumah sakit, nggak bisa beli sayur, nggak bisa beli apa. Yang penting jangan itu aja, jangan merubah makna dari ceritanya, jangan merubah makna dari dialognya aku cinta padamu jadi berubah aku benci padamu, kan berubah arti, berubah makna kayak gitu. Yang penting itu. Tapi untuk pelafalannya kayak gimana, bahasa apa yang digunakan terserah banget sih sebenarnya. Bani bebasin banget anak-anak teman-teman teater untuk yang saya sutradarai. Naskah dibuat untuk kalian lupakan. Untuk kalian lupakan teksnya sepanjang-panjang apa tuh lupakan. Buat sendiri versimu, nggak apa-apa, buat sendiri versimu. Jadi ininya yang bagian kamu tuh intinya mau disuruh ngomong apa yang kamu ingat. Itu yang lebih penting karena di situ mereka mencari arti di situ, mencari arti bukan menghafal. Karena kalau mencari arti akhirnya yang keluar itu memang dari dalam mereka, bukan dari hafalan mereka kayak gitu. Oke. Iya, sebenarnya aku juga apalagi yang waktu performanya kemarin aku lihat kalian latihan tuh kan kayak berjalannya gimana, nggak boleh bergerak reduk gitu kan di panggung, terus kemudian harus bisa berdiri di mana lampu berada gitu harus kan. sadar lampu Karena nggak ada kamera jadi sadar lampu gitu kan. betul. Terus bisa bersuara keras tapi bukan marah, tapi volumenya itu besar. Gitu. Bukan teriak. Memang kayak gitu ya khasnya ya, karena teater tuh jarang menggunakan mic langsung. Mikrofon langsung, karena memang teater kan pada zaman dulu memang nggak ada teknologi itu kayak gitu, cuman terus dibawa tradisi itu sampai dengan sekarang. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak teknologi, banyak apa, kita juga pentas kita pakai clip on, terutama untuk yang nyanyi-nyanyi, kita takut suaranya nggak sampai ke penonton yang nyanyi-nyanyi kan, habis itu karena yang nyanyi itu harus berlawanan dengan musik yang yang live, jadi suara musik kenceng. kasihan aktor kalau teriak-teriak nyanyi, jadi akhirnya kita akalin pakai clip on kayak gitu. Kalau kita sih kalau untuk teknologi dan lain-lain kita nggak masalah, tapi memang teman-teman saat kita terjun di apapun itu kayaknya Kak Nat ya, apapun itu, mau itu rupa, mau itu menjahit, mau itu memasak, pasti memang ada basic dulu kan, ada fundamentalnya dulu. Nah memang teater kebetulan fundamentalnya itu vokal, berbicara, jelas, tubuh, apa yang diucapkan jelas. Karena memang nggak kayak modal kumur-kumur, modal seorang seniman atau seorang aktor terutama, tubuhnya, modalnya tubuhnya. Dia sama kayak, ya maaf ngomong, yang dia jual tubuh. Iya memang yang dia jual mukanya, tubuhnya, badannya. Dia gerak di atas panggung itu yang dia jual, suaranya yang keluar itu yang dia jual ya. Kalau dibilang aktor jual tubuh memang benar. Tapi alhamdulillahnya jual tubuhnya yang keren. Bagus, iya benar. Mau tanya lagi, jadi kekuatan dari teater Ambara ini apa ya berarti selama ini? Kekuatannya kita bisa mengendalikan air sebenarnya. Ya maksudnya teater di Palembang banyak. Ya enggak banyak. Maksudnya ada beberapa. Dan kekhasannya dari Ambara ini kekuatannya di apa? Kekuatan kita yang dengan bangga bisa saya sampaikan ke teman-teman, kita punya mereka orang yang ada di belakang kita ini. Kalau kamera bisa berputar, bisa lihat di belakang, di samping kita, bisa lihat di depan, di mana itu kekuatan utama kita yang membantu kita. Ada aktor, tim, pokoknya tim itu kekuatan utama. Semangat mereka,
Pokoknya kalau nggak ada mereka, saya wes Ya, nggak bisa. habis bener. Mereka keren. Yang kedua keluarga mereka. Keluarga mereka Kak Nat, sama kayak Kak Nat, ada anaknya di sini juga kan gabung, ikut gabung, dan alhamdulillahnya terima kasih pokoknya semua keluarga teman-teman Ambara yang nonton, bapak dan ibu, orang tuanya, kakak adik, terima kasih Tante-tantenya banyak, mungkin tante-tante, terima kasih sudah kasih kesempatan teman-teman kita untuk gabung di sini, untuk jadi keluarga kita, mengikhlaskan kita pinjam keluarganya untuk jadi keluarga kita juga, itu kita makasih banget, terima kasih sekali, itu sih kekuatan kita Kak Nat. Ya karena nggak mudah membangun satu tim itu kan. Satu tim itu dari kekuatan. dari pemimpinnya juga harus bisa apa ya namanya, men-share value-value yang ada di Iya, dia sehingga anak-anak itu mau ikhlas ke kita dan mengabarkan ke keluarganya bahwa saya sedang sibuk. Betul. Terus kita juga selalu jaga komunikasi Kak Len. Kita bilang sampai rumah kabarin ya, kayak gitu kita share dulu. Kadang orang tuanya juga alhamdulillah nanya, kan ini belum pulang, iya lagi diantar, kayak gitu lagi ini, kayak gitu kita alhamdulillahnya sekali. Alhamdulillahnya sih memang ada beberapa orang tua yang memang mungkin punya pola asuh yang beda. Ada mungkin kalau Kak Nat mungkin pola asuhnya berbeda, pola asuhnya mungkin agak-agak ke barat-baratan mungkin ya. Gitu ya. Jadi agak mungkin agak anak-anak bebas nih ngikutin fashion apa yang dia mau. Ada beberapa orang tua yang memang apa itu teater, apa itu pulang malam kayak gitu kan, apa itu latihan kayak gitu. Kamu pulang malam sudah ini pasti kerjaan nggak benar kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi kita kasih pengertian pokoknya, ibu bapak alhamdulillah anaknya di sini aktif, alhamdulillah anaknya keren Nah, kayak iya gitu. itu perkembangan anak itu kan juga disampaikan. Ini kan manajemen inian juga, Ya, manajemen benar. satu apa ya kita bilang komunitas gitu Iya, kan. komunitas. Karena kita keluarga sih Kak Nat di dalam Iya. sini. Saya kalau tadi aja Kak Nat bilang apa kekuatannya itu udah sebenarnya dalam hati itu udah pengen, kalau saya bilang ke mereka, saya ucapin terima kasih, mungkin itu pasti akan keluar air mata nangis karena memang kita tidak ngasih apa-apa Kak Nat. Ke teman-teman ini kita nggak ngasih uang, gaji atau apapun itu nggak ngasih, tapi mereka kasih sepenuhnya tenaga ke kita, sepenuhnya keikhlasan itu ke kita, ke kakak-kakak, ke komunitas seni Ambara. Nggak ada nama mereka yang melejit sampai jadi artis tuh enggak kayak gitu loh. Nama kakaknya juga nggak ada yang melejit sampai jadi artis, tapi mereka ikhlas. Tapi siapa yang tahu kan ke depannya Iya, kayak gitu. Siapa yang tahu ke depannya ada rezeki apa kita nggak tahu. Pokoknya yang penting kita sekarang let it flow aja, lakukan yang terbaik. Harapannya ke depan. Harapan Cik ke depan. Ambara ini gimana? Kan pasti kan Kak Aba ini masih umur berapa ya? 21 ya? 17 udah nyesel ngomongin asal. Maunya 17 terus Maunya kan? 17. Iya, terus gimana nih sampai berapa lama Ambara ini akan bertahan? Ambara ini mungkin 10 tahun ke depan apa gambarannya Kak Bani? Kita karena Kan baru 1 tahun nih, 10 1 tahun tahun. jadi apa sih Ambara? 10 tahun Mungkin mimpi dulu. Ambara mungkin 10 tahun kelamaan kayaknya ya. Wah. 5 tahun aja udah tercapai insya Allah. Oh gitu, 5 tahun dulu, oke. Enggak, 10 tahun aja kan. 10 tahun. 10 tahun ke depan komunitas ini punya anggota yang sehat, Tetap itu tetap pasti sehat. harus. Habis itu kita jadi CV, Oh, kita punya jadi CV, PT sendiri ya. gitu ya. Kita punya ini, kita tapi bergerak di industri kreatif. Di industri kreatif kita pengen jadi, kalau kita sekarang kalau teman-teman tahu itu kayak Indonesia Kaya mungkin ya. Kita pengen punya gedung pertunjukan sendiri, kita pengen punya sanggar sendiri, tempat kita di situ, teman-teman boleh istirahat tidur apapun, ngapain aja boleh di situ, asalkan benar kayak gitu latihan. Dan kita pengen banget bisa Kolaborasi di Jakarta udahlah kali ya, harusnya 10 tahun. 10 tahun udah kayak 2 tahun ke depan insya Allah kayaknya. Oi. Target kita mungkin kita di tim kayaknya ya. Ya di tim. Di tim, pentas di tim kayaknya insya Allah 1 sampai 2 tahun ke depan, amin. Itu harapan sih Kak. Cuman Mungkin 10 nggak sih tahun. kalau misalnya dengan pentas yang luar negeri di Singapura atau yang mereka kan datang, terus kan biasanya ada pakai pemain lokal yang untuk jadi supportingnya itu ya. Ya, kalau kita sih sebenarnya belum ya nggak. Baru 10 tahun, 10 tahun nyampe lah. nggak nutup nutup kemungkinan, kemungkinan. Cumannya harapan kami adalah ini sih Kak, ya kami bisa pokoknya bisa berkesenian terus lah sampai 10 tahun itu sudah alhamdulillah sekali, tidak ada hambatan kayak gitu. Tapi kalau keluar negeri itu
Boleh nggak ya? Ada kok teman-teman kita yang udah sampai ke Maroko itu. Iya, nari kan. ya, sanggar itu ya. Iya, Satya. Iya. Ikut kompetisi-kompetisi atau yang pementasan-pementasan yang memang multicultural dari Iya, berbagai dunia. Kan ada juga ya kalau Betul, untuk teater kan Pasti kan? ada, pasti ada. Iya, bisa bareng-bareng ya. Oke. Promosiin untuk besok. Oke, teman-teman semuanya, kita minta doanya Ada live untuk nggak? Ada besok. live nggak? Enggak. Ya Allah. Nggak ada di live. IG-nya. Kebetulan gini, teman-teman. Tapi nanti direkam masuk Kita rekam, pasti kita oke, rekam, nah, tapi ya. tapi kita tidak bisa men-share video kayak gini Kak. Apa kita kan jual tiket nih. Terus kita live kayak teman-teman bisa nonton di luar dengan HP itu kan kayak kurang etis ya. Kayak etis. Terus habis itu mungkin nanti setelah ini tapi tidak langsung tayang di YouTube dan lain-lain, tapi kita butuh waktu kayak gitu sampai euforianya selesai kayak gitu. Biar teman-teman yang nggak kebagian tiket atau apa nggak merasa, teman-teman yang beli juga nggak ngerasa dirugikan. Oh bisa nonton di YouTube bisa nih, ya sudah tunggu aja di YouTube kayak gitu kan, nanti kita ini. Pokoknya teman-teman besok banget tanggal 5 Oktober kita ada Magical Story of Musi, komunitas seni Ambara ada kegiatan yang insya Allah semoga saja bisa terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan keren, insya Allah. Semoga saja cuaca bagus itu, jangan hujan. Jangan hujan. Besok banget nonton langsung ke Geraha Budaya Jakabaring. Kemarin itu harga tiketnya berapa? Kemarin harga tiketnya itu kita ada 15.000. Tapi kalau sekarang kita naikin dikit karena memang pentas ini lebih 25 ya 25 sekarang itu 25.000 karena kita naikin dikit karena memang kita ingin memberikan yang terbaik dan kuotanya kita kurangin Kak kan Kak Nat, kuotanya tadi kita kurangin. Jadi hanya secukup porsi itu. Ini aja ya? Jadi makanya itu kita naikin sedikit untuk menutup segala pengeluaran yang ada kayak gitu kita naikin. Benar. Sip. Ya Allah. Mudah-mudahan nanti next projectnya lagi nanti Kak Bani bakalan ada IG-nya komunitas seni Ambara ada ya? Seni underscore Ambara. Oh, seni underscore Ambara. Di situ semua informasi tentang kita, banyak yang nge-DM sebenarnya mau ikut gabung, tapi untuk sekarang kita belum bisa karena kita kan lagi proses ini karena takutnya ada yang gabung malah kita anggurin karena kita terlalu fokus di sini. Jadi setelah pentas, monggo silakan gabung, gabung banyak-banyak. Di seni underscore Ambara, kegiatan-kegiatannya di share di situ. Di share di situ semua. Kalau misalnya baru pengen stalking dilihat atau misalnya ada yang keluarganya sudah berminat, anaknya mungkin punya potensi acting gitu kan, bisa berlatih juga sama Kak Bani di sini. Tuh, Kak Bani sih nggak jago acting. Bisanya directing. Jagonya marah-marah. Jagonya directing gitu kan. Beda kemampuan nih. Oke, makasih banyak semuanya yang sudah melihat di Nabila Salim. Kak Bani juga makasih banyak. Kak Bani sukses selalu sama komunitas seni Ambara. Sukses juga untuk pekerjaannya dan sukses juga untuk performance-nya nanti besok ya. Insya Allah. Nabila Salim dari Taman Budaya Geraha Sriwijaya di Jakabaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.